Saya akan memberikan pendapat saya tentang kelebihan, kekurangan, dan keteladanan ataupun yang menjadi inspirasi kita atas dua tokoh. Yang pertama adalah Samuel. Iya. Samuel, saya membuat gambar ini, saya rasa semua kita masih tetap ingat sekali dan mengetahui tokoh ini. Ini adalah bagaimana Samuel ya dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hana dan bapak yang bernama Elkanah ya, mereka dari suku Efraim. Ini Samuel ketika dia diserahkan kepada Tuhan dan di bawah pengawasan Imam Eli. Samuel dikatakan lahir karena permohonan doa ibunya ya, permohonan doa ibunya yang sedemikian rupa karena ibunya mandul tidak punya anak, lalu ibunya berdoa demikian sungguh-sungguhnya gitu di rumah Tuhan di Silo, dan Imam Eli melihat hal tersebut. Nah, kemudian Tuhan menjawab doa ibu ini ya, lalu lahirlah Samuel. Karena janji ibunya bahwa dia akan memberikan putranya bila Tuhan menjawab doanya. Nah, lalu ibu ini menepati janjinya. Anak ini ketika disapi diberikan kepada Tuhan, diantarkan ke rumah Tuhan. Bisa kita bayangkan betapa Samuel ini waktu itu sangat kecil. Kalau untuk saat ini yang saya tahu anak-anak disapi itu kira-kira usia 2 sampai 3 tahun. Tapi pada saat ini kurang tahu juga ya, karena memang Alkitab tidak menunjukkan, membuktikan misalnya tahun berapa atau usia berapa waktu itu Samuel di ini ya. Nah, kita mengenal Samuel sebagai pemimpin bangsa Israel yang bertugas sebagai nabi dan hakim. Melalui kepemimpinannya itu, ada berbagai keteladanan dan karakter Samuel yang dapat kita lihat. Nah, saya melihat kelebihan daripada Samuel ini adalah dia seorang pemimpin yang berwibawa. Alkitab mengatakan bahwa seluruh bangsa Israel itu menghormati Samuel. Ya, ketika dia berkeliling ke seluruh negeri itu dan mengatakan supaya semua orang untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Nah, bangsa itu tunduk, bangsa itu patuh, dan betapa dia seorang yang sangat berwibawa. Kemudian saya melihat kelebihannya adalah dia seorang yang profesional. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, ya, dia adalah penyambung lidah Allah. Dan sebagai seorang hakim juga pada saat itu, dia sangat profesional. Dia melakukan tugasnya demikian baiknya, sedemikian baiknya. Ya, tidak ada yang tidak terlewatkan, apa kata Tuhan dia katakan, ya, tidak ada teding eling-eling gitu ya, langsung aja. Nah, dia seorang juga yang bersih, ya, dia tidak korupsi. Nah, ini dibuktikan dari perkataannya. Silakan, kalau memang ada dari antaramu yang kuambil dombamu atau hartamu, nah, dia berani berkata seperti itu. Ini membuktikan bahwa dia adalah seorang yang bersih, ya, bebas dari korupsi atau yang lain-lain yang kolusi, nepotisme seperti itu, dia bersih. Kemudian Samuel ini adalah kritik atau masukan. Ya, saya katakan ini karena pada saat itu bangsa Israel ketika dia sudah tua, lalu dia mengangkat anak-anaknya untuk menjadi hakim di Berseba. Nah, bangsa itu menolak, ya mereka katakan kepada Samuel. Ya kan jelas terang-terangan bangsa itu menolak gitu untuk dipimpin oleh hakim. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak punya integritas. Anak-anaknya itu nggak seperti Samuel gitu. Dia sampaikan itu kepada Samuel. Samuel tidak sakit hati. Dia terima masukan itu. Ya, dia tidak maksudnya dia tidak mengelak dari apapun yang dikatakan mereka. Dia terima hal itu. Lalu dan walaupun hal itu membuat dia menjadi sedih gitu ya karena bangsa itu menolak, tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan dan bangsa itu meminta raja gitu ya. Tapi saya menganggap ini sebagai sebuah kelebihan. Orang ini menerima kritik atau masukan, dia terima hal itu. Saya mengambil keteladanannya untuk menjadi inspirasi. Yang pertama, Samuel ini orang yang tidak ragu menyatakan kebenaran. Ya, ketika Saul sudah bersalah gitu ya, melanggar perintah Tuhan, ya dia nggak ragu untuk menegur walaupun itu raja, dia punya kuasa gitu ya, raja. Tapi Samuel ini ragu untuk menyatakan kebenaran. Kamu sudah salah, tidak mematuhi perintah Tuhan. Nah, dia berani mengatakan itu. Nah, selanjutnya tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Ya, dia tidak mau melakukan hal itu. Nah, selanjutnya adalah dia taat sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah salah satu yang harus sangat menginspirasi saya ya. Ini orang yang sangat benar-benar tunduk kepada Allah ya, penundukannya itu luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah dia mengutamakan perintah Tuhan ya. Yang paling utama dalam hidupnya adalah dia mendengarkan apa kata Tuhan, dan memang karena itu adalah tugas, dia mengutamakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, kekurangannya itu saya sedikit agak bingung ya mau mencari kekurangan Samuel ini, karena dari saya baca-baca itu maksudnya apa gitu ya yang ini gitu, saya tidak menemukannya. Tetapi ada satu hal, anak-anaknya itu tidak hidup benar seperti ayahnya. Nah, hal inilah yang dianggap sebagai kegagalan Samuel. Seperti Imam Eli yang gagal mendidik anaknya, ternyata Samuel pun juga gagal dalam mendidik anak-anaknya. Ya, anak-anaknya itu dikatakan mengejar suap, mengejar laba. Nah, anak-anaknya itu diangkat sebagai hakim. Walaupun orang tuanya masih hidup, walaupun Samuel masih hidup, anak-anaknya melakukan hal itu. Terkesan sepertinya Samuel ini punya wibawa di hadapan bangsa Israel, di hadapan semua orang, tetapi di hadapan keluarganya tidak, di hadapan anak-anaknya tidak. Ini sangat disayangkan ya. Ada satu lagi tadi saya mendapatkan bahwa ketika Saul itu melanggar perintah Tuhan ya, tidak melakukan perintah Tuhan dalam perang itu yang melawan Amalek, disuruh perintah Tuhan, disuruh Amalek itu ditumpas semuanya gitu ya, dari rajanya, hewan-hewannya, semua hartanya disuruh ditumpas semuanya. Tetapi Saul tidak melakukan itu. Nah, Samuel datang dan menegur gitu ya. Nah, di situ itu yang membuat Samuel sedih gitu kan. Kenapa si Saul kok tidak melakukan hal yang diperintahkan Tuhan. Nah, jadi hal yang membuat kesalahan-kesalahan yang dibuat Saul itu membuat Samuel berduka cita. Sedemikian dalam duka citanya sampai dikatakan di Alkitab itu dia itu sampai berseru-seru semalam-malaman. Berseru-seru semalam-malaman. Mungkin ini mengalami suatu apa ya? Baper ya. Saya bilang baper. Dia terbawa gitu ya, terbawa emosi. Padahal sebenarnya yang salah bukan dia, yang salah adalah Saul, yang salah adalah orang lain. Tapi Samuel ini sedemikian terbawa emosi atau bagaimana sampai semalam-malaman berseru-seru, kesedihan yang mendalam seperti itu ya. Saya berpikir ini apakah kekurangan atau kelebihan? Tetapi dari sudut pandang saya sebenarnya ini adalah sebuah kelebihan. Kelebihannya begini, Samuel demikian mengasihinya, sangat mengasihi Saul itu sehingga sampai duka citanya sampai sedemikian dalam. Nah, ya, itu saja untuk Samuel ini. Next, tokoh dunia yang saya ambil adalah Nelson Mandela. Saya rasa kita semua juga mendengar ya, pernah tahu ya, karena ini memang tokoh ini hidup di tahun 1918 sampai 2013, usianya 95 tahun. Waktu itu saya masih anak-anak remaja ya, saya melihat tokoh ini dan saya sangat membekas ingatan saya terhadap tokoh ini, makanya saya pilih. Ya, ini adalah tokoh revolusioner anti apartheid dan politik dari perikatan. Ya, dia pernah menjadi presiden satu periode ya, dan itu juga di usianya yang sudah tua. Nah, saya nggak terlalu tahu banyak tentang biografinya, tetapi yang bisa saya dapatkan dari apa yang saya tahu dari dulu dan dengan saya banyak membaca-baca sedikit tentang biografi daripada Nelson Mandela ini memang dari latar belakang seorang yang sederhana ya, walaupun memang dia lahir dari seorang kepala suku, anak kepala suku pada saat itu, tapi kehidupan mereka yang kita tahu sendiri, memang negara Afrika Selatan itu bisa dikatakan ya masih miskin gitu, negara yang di bawah, tarif perekonomiannya masih di bawah gitu. Jadi pendidikan juga masih kurang begitu ya, perekonomian juga masih kurang seperti itu. Jadi ini memang dibesarkan dari keluarga yang sederhana, walaupun dia memang anak seorang kepala suku. Nah, tetapi dia punya semangat, dia mau belajar, dia belajar dan ingin maju. Dan pemikiran-pemikirannya sangat cemerlang, dan dia memang adalah seorang revolusioner, ya anti apartheid. Dia memang menentang hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi itu ya. Dia tidak suka itu, dia tentang itu di negaranya. Apa yang bisa kita dapatkan dari kelebihannya? Saya memandang Nelson Mandela ini sebagai seorang pemimpin yang karismatik. Ini luar biasa ya. Dia bukan cuma di negaranya saja dia itu seperti itu, tetapi bahkan di seluruh dunia. Tokoh-tokoh dunia mengenal dia. Dan dia pun membangun hubungan baik ya dengan tokoh-tokoh di dunia. Itu misalnya seperti pemimpin Libya itu ya, si Muammar Gaddafi, Bill Clinton dan banyak lain tokoh-tokoh lain, tokoh seni dan lainnya.
Yang selanjutnya kelebihan adalah menjunjung tinggi moralitas. Ini orang memang dalam arti kata benar-benar ini ya, maksudnya sangat-sangat menjunjung tinggi moralitas. Ya memang itu sudah mendalam di dalam dirinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya dia adalah seorang yang terbuka dan pemaaf. Ini dibuktikan dengan apa? Nah, ini dibuktikannya dengan dia merangkul, menggandeng sekutu-sekutunya, musuh-musuhnya, lawan-lawan politiknya untuk bisa berjalan di dalam pemerintahannya. Nah, itu dia. Jadi dia tidak pendendam ya, dia terbuka, pemaaf orangnya. Nah, kemudian satu lagi kelebihannya adalah apa? Dia orang yang demokratis. Nah, dia itu tidak seperti mungkin Hitler itu ya otoriter gitu ya. Kalau ini orangnya demokratis. Nah, dia tidak mau mengambil keputusan itu karena keinginannya sendiri, tapi dia akan selalu gitu ya bertanya dengan ininya. Nah, adalah seperti ini ya, musyawarah seperti itu. Nelson Mandela ini apa kekurangannya? Yang saya bisa simpulkan sedikit adalah Nelson Mandela ini kurang mampu mengembangkan para pemimpin di sekitar dirinya. Nah, jadi orang-orang di sekitarnya itu nggak bisa seperti dia begitu ya. Nah, jadi kesannya jadinya seperti kemarin kita ini dari Pak dosen yang memberikan gambar, ada seorang yang berjalan dengan tapak-tapak kaki tapi dia berjalan sendiri, sementara ada orang yang berjalan tetapi di belakangnya banyak pengikutnya. Nah, saya melihat Nelson Mandela ini seperti itu. Nah, jadi dia hanya berjalan sendiri, dia meninggalkan jejak kaki tetapi tidak ada yang mengikutinya. Nah, seperti itu ya. Jadi dikatakan kurang para pemimpin di sekitar dirinya. Kemudian dikatakan dia adalah seorang yang kurang tegas. Nah, ini terbukti dari di kepemimpinannya itu masih banyak sekali korupsi. Ya, banyak sekali katanya korupsi, ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan dengan baik, tugas-tugasan masalah permasalahan di negara itu masih ini. Jadi dia kurang tegas karena apa? Karena memang ya itu tadi, karena dia memang ini ya, maksudnya dia menggandeng lawan-lawan politiknya. Nah, itu tadi yang tadinya itu adalah musuh-musuhnya itu digandeng untuk bisa bersama-sama membangun pemerintahan itu. Nah, di situ ada dia sisi yang kurang tegas, dia tidak tegas. Nah, kurang tegas dia sama mereka gitu ya. Selanjutnya dikatakan dia terlalu fokus kepada citra dirinya. Nah, saya menggambarkan tentang ini adalah cenderung memiliki hayalan bahwa apa yang dilakukannya itu pasti benar. Karena pengikutnya itu sudah terlanjur percaya. Nah, seperti itu ya. Jadi di mata orang, di mata dunia dia itu udah orang yang maksudnya dalam arti kata wow, sudah ini orang yang spektakuler, orang yang luar biasa begitu ya. Nah, jadi dia terlalu fokus kepada hal itu gitu. Wah, ini begini, tapi kurang fokus kepada hal-hal apa yang harus dibangun ke dalam, terutama ke bangsanya sendiri atau ke misalnya ke keluarganya, ke hubungannya dengan keluarganya atau hubungannya dengan bangsanya sendiri gitu ya. Hal-hal apa yang harus mereka kerjakan untuk mengembangkan bangsa mereka seperti itu. Kemudian yang kekurangan yang terakhir saya menuliskan adalah dia gagal. Ya, menikah sampai berkali-kali padahal dia juga adalah seorang Kristen ya, Kristen Metodis. Saya kurang tahu juga mengapa dia seperti itu, apakah memang pemahaman bisa kita katakan sudah demikian mendalam atau memang dia hanya menjadi seorang Kristen yang mungkin belum terlalu mendalami, kurang tahu juga ya. Apa itu yang menjadi penyebabnya dia seperti itu. Nah, ini yang menjadi inspirasi saya dan adalah keteladanannya. Ini adalah seorang yang pemaaf. Ya, dia seorang yang pemaaf, dia tidak mau dendam. Ini banyak kutipan-kutipannya yang mengatakan dia itu adalah seorang pemaaf, menyimpulkan bahwa dia ini seorang yang tidak pendendam. Kemudian dia adalah seorang pemberani. Ya, dia berani, walaupun dalam kondisi seperti itu di negaranya, dia berani. Ya, dia tidak takut apapun yang terjadi, walaupun ini dibayar dengan harga yang luar biasa ya, sampai dia dihukum seumur hidup di penjara. Nah, tetapi ya Tuhan punya cara luar biasa ya, Tuhan baik atas dia hanya menjalani hukumannya 27 tahun saja. Kemudian rakyat memberikan ini ya, memberikan masukan-masukan atau mendemo supaya dia dibebaskan, dan akhirnya dia dibebaskan sehingga dia hanya menjalani masa hukuman penjara itu hanya 27 tahun dan kemudian keluar gitu ya dari penjara. Nah, kemudian ini dikatakan keteladanannya adalah seorang yang rendah hati. Ya, ini dia sangat rendah hati. Nah, dia mau ini ya hidup sederhana gitu ya. Dikatakan dia orang yang hidup sederhana walaupun orang-orang atau pemimpin-pemimpin lainnya itu hidup mewah, sederhana, rendah hati, tetap rendah hati.
Kemudian yang satu lagi adalah bangkit dari kegagalan. Nah, jadi ini adalah orang yang tidak mau putus asa. Walaupun mimpinya, keinginannya, harapannya itu belum bisa tercapai, terkungkung di balik jeruji besi, tidak akan ada harapan ke depan. Tapi orang ini bisa gitu menjalani hal itu dengan luar biasa, dan dia bangkit dari kegagalan itu dengan sedemikian rupa. Iya. Ya, terima kasih. Luar Ini biasa. dari saya, Melva Rosiani. Tepuk tangan buat Bu Melva. Tuhan memberkati. Ya, tolong Bu Melva tadi yang Samuel, ya bisa tolong kekurangannya tadi diklik. Ya, kalau Bapak Ibu, mengapa saya memberikan tugas supaya kita bisa melihat tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan Allah. Mereka punya kelebihan, punya kekurangan, dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Perhatikan Bapak Ibu. Tadi Bu Melva berkata bahwa Samuel, sayang, ada satu kekurangannya, yaitu anak-anaknya tidak hidup benar seperti ayahnya. Ya, itu 1 Samuel 8 ayat 2 berkata, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Bapak Ibu perlu tahu, ini pelajaran buat kita. Kenapa itu terjadi? Perhatikan. Samuel, dia hidup melihat figur. Siapa figurnya? Adalah Imam Eli. Imam Eli, firman Tuhan berkata dia tidak pernah menegur anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Biarpun mereka salah, mereka tidak pernah ditegur. Betul ya? Ya? Dan ternyata apa yang dilihat oleh Samuel ini, itu terekam dalam dirinya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini pola. Ini namanya pola keluarga. Dan itu yang Samuel lakukan kepada anak-anaknya. Mengapa anak-anaknya tidak benar hidup sesuai dengan ayahnya? Karena Samuel tidak pernah menegur Yoel dan Abia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Kalau kita orang tua harus dengan tegas mempunyai satu disiplin untuk anak-anak kita. Tidak ada salah kita menegur anak-anak kita. Tidak ada salah kita untuk mendidik anak-anak kita sesuai firman Tuhan. Mengapa, Pak? Ada pertanyaan kepada saya waktu itu. Pak, mengapa Samuel melihat Imam Eli tapi hidupnya benar di hadapan Allah? Perhatikan, Samuel dipilih khusus oleh Allah. Dia dipanggil 3 kali, firman Tuhan mengatakan oleh Allah sendiri. Jadi orang yang hidupnya khusus kepada Tuhan, ada perlakuan khusus. Jangan saudara berkata, lihat saja Samuel mendidik. Dia memang melihat Imam Eli mendidik Hofni Pinehas kurang baik. Tapi anak-anak Samuel pasti baik. Enggak, saudara. Enggak. Yang terjadi anak-anak Samuel, Yoel dan Abia, hidupnya bermasalah. Hidupnya penuh dengan masalah, saudara. Betul ya? Dan ini harus kita mengerti bersama-sama. Kita harus mengerti bersama-sama tentang ini.